Pemirsa Rerinet, saat ini kami tepat berada di Kampung Bubesen, Kecamatan Bubesen, Kabupaten Aceh Tengah, salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh. Kampung ini, tepat di mana kami melaporkan, 2 tahun yang lalu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kampung Kerawang. Kerawang ini motifnya, salah satu suku Gayo yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di wilayah tengah. Dan di Kampung Bubesen ini ataupun Kampung Kerawang ini ada belasan pengrajin yang sudah berhasil mengembangkan UMKM-nya dalam bentuk produk Kerawang Gayo. Ada beragam produk. Ini seperti yang kami tunjukkan, ini salah satu sal merupakan motif Kerawang Gayo campuran, ada beberapa warna. Nanti lebih detailnya akan kita dengar penjelasan dari pengrajin. Ada juga gelang tangan, tas, peci, ada banyak produk yang sudah dihasilkan oleh pengrajin khususnya yang bermotif Kerawang Gayo. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa Kerawang Gayo ini tidak sebatas komoditas ekonomi, namun sudah menjadi upaya masyarakat untuk menjaga warisan luhur dari nenek moyang mereka. Bagaimana teknis produksi dan juga sedikit sejarah yang nantinya akan kita dengar dari salah seorang pengrajin, Ibu Sadia. Langsung saja kita akan mendengar kutipan wawancaranya. Kalau saya sendiri, usaha saya baru berjalan sekitar 5 tahunan. Terus produk-produk yang saya sediakan di sini, kalau untuk aksesoris seperti tas, gelang, peci, dompet, terus kalau yang untuk oleh-oleh untuk seperti pakaian, sajadah, telkung, baju kayak ulen-ulen, atau kain-kain seperti kain batik tuh. Terus ada sebagian untuk baju sanggar, ada sebagian jilbab. Banyak kalau misalnya yang kita produk, apa yang diminatin itu yang kita produk. Kerawang tuh ada arti tersendiri. Cuma kadang kita modifikasi modern untuk Kerawang modern. Kalau misalnya motif itu memang udah ada contohnya, memang dari zaman dahulu memang ada artinya. Kalau filosofinya seperti ini pagar. Nandakan ini maksudnya daerah Gayo ini dipagarin dengan maksudnya masyarakat Gayo, kebersamaan masyarakat Gayo yang didampingin dengan sarak 4 nih, yaitu kalau di desa-desa ada sarak 4 seperti imam, petua, gecik, RGM-nya. Yang ini. Kalau yang ini menandakan seperti mun berangkat ini artinya kalau pergi sama-sama pergi, kalau berhenti ya sama-sama berhenti. Kalau ini seperti rantai, tingkukur ini seperti rantai. Terus ada lagi seperti pucuk rebung seperti ini. Ini pucuk rebung ini menandakan kalau duduk sama-sama rendah, berdiri sama-sama tinggi. Jadi kita tidak ada membedakan di masyarakat Gayo, tidak ada membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, sama saja. Itu yang ditandakan dengan pucuk rebung. Kalau Kerawang Gayo ini dominannya warna Gayo hitam. Warna dasarnya hitam. Hitam ini diartikan seperti tanah. Kalau yang warna yang 4 kita pakai warna putih, tandanya bersih nih. Kalau yang hijau, kalau ini kuning untuk kalau raja-raja. Kalau zaman dahulu, kalau warna kuning nggak bisa dipakai masyarakat biasa, kecuali seperti kecik atau kepala desa, camat, bupati. Arti warnanya ke kuning kadi.
Putih itu ulung. Kuning ini menandakan artinya padi. Semakin berat semakin berisi. Kalau yang hijau ini seperti daun. Kalau yang putih bersih, Kalau yang putih ini menandakan bersih. suci. Kebanyakan yang dipakai warna putih untuk imam atau maksudnya ulama-ulama. Kalau yang warna merah menandakan berani. Pasar. Kita mendunia. Malahan kalau untuk toko kita ya, saya rasa untuk toko lain pun sama juga. Saya yang pernah saya ituin ke Jerman, yang sudah pernah saya ekspor ke Jerman, terus Malaysia, yang terakhir kemarin ke Cina. Kalau seputaran Indonesia banyak udah. Untuk pakaian kantor juga banyak ya. Generasi banyak. Insya Allah dari maksudnya toko kita selama 5 tahun pun udah bisa kita keluarin pengrajinnya yang untuk daerah lain sekitar 50-an yang udah berhasil dari sini, udah bisa mandiri sendiri. Kita latih di sini. Setelah siap dia udah buka semua di desa-desa. Untuk produknya yang paling mahal seperti ulen-ulen. Ules tadi Berapa harganya? itu sekitar 1,5 juta, 1,8. Ukuran? Ukuran 2,30 m kali 1,20. Satu lembar ulen itu membutuhkan waktu berapa lama produksinya? Sekitar seminggu. Terus produk baju, peci, tas itu dijual berapa? Kalau peci sekitar 50-an, 70-an. Ada yang memang kami buat yang berdunia yang ori itu sekitar 150, tapi itu khusus untuk pesanan. Kalau yang untuk toko kami buat yang standar, harga 50 sama 70-an. Kalau baju? Kalau baju ada yang 2,5 juta, ada yang 1,5 juta. Tapi kalau yang untuk toko kita buat sekitar 500-an. Kalau untuk kuku sekitar 300-an ke bawah lah. Di siang hari ini kami sudah di kediamannya Bapak Bentara Linge, salah seorang budayawan Gayo yang juga saat ini masih menjabat sebagai anggota aktif di Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Selamat siang Pak Bentara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bentara, kita sedikit tertarik ini Pak, menyangkut dengan beberapa kebudayaan yang ada di Gayo. Salah satunya seragam yang Bapak pakai ini. Ya, Di beberapa wilayah kan juga ada batik. ya. Apa yang membedakan dengan motif batik ini? Ini namanya batik atau kerawang? Silakan Pak. Ini kan kainnya kain biasa. Setelah dibubuhkan motif ini jadi baju kerawang namanya. Baju kerawang itulah. Terus gimana bedanya sama batik? Kalau batik itu kan memang dilukis. Kalau kerawang ini dijahit. Perbedaan lain? Perbedaan lain, kalau kerawang itu melulu memakai benang. Kalau apa kan tinta. Kalau batik Konveksi. konveksi ada tintanya dilukis gitu. Jadi sebenarnya dari mana asal mula sejarah kerawang Gayo ini Pak Bentara? Ini kalau kita bicara soal sejarah kan terkadang kita agak kesulitan mencari referensi. Ada kami ketahui sedikit tentang kerawang ini itu berdasarkan penuturan dari orang-orang, dari pendahulu kita. Seperti saya kan dulu hidup sama nenek, sering cerita tentang Gayo lah. Jadi kalau menurut nenek, sejarah kerawang ini berasalnya dari awalnya ketika membuat rumah raja. Artinya Raja Linge lah mungkin waktu itu. Karena di sana raja ada kerajaan, walaupun sekarang kadang-kadang orang menanyakan mana bukti, mana apa, kita nggak bisa menunjukkan. Tapi yang jelas ada situsnya di sana. Ya, di Linge lah. Jadi ketika membangun rumah raja ini kan si tukang bekerja
setelah siap dilapor lah, udah siap rumahnya kan begitu. Terus raja nanya, apa nggak bisa lagi dibuat lebih bagus, apa diapai lebih bagus gitu. Itu ketika itu kata nenek saya, masyarakat pun kumpul ketika mau mengadakan syukuran yang disebut dengan orang Gayo nyebutnya melongom rumah. Apa artinya? Melongom rumah ini setelah siap bangunan diadakan ritual adat berupa kenduri, panjatan doa. Ya begitu. Ketika mau mengadakan ritual ini, si rajanya nanya ke tukangnya, apa nggak bisa lagi dibuat lebih cantik lagi katanya. Ya nggak bisa lagi kata tukangnya, itulah cuma katanya. Kemudian orang semua diam, serta merta bangunlah dari duduknya permaisuri. Entah siapa namanya kan kita nggak, karena nggak ada catatan sejarah tadi, nggak ada permaisuri bangun. Diambilnya lah alat tulis, tah berupa tanah, tah apa, tah batu yang berwarna. Ditulisnya lah di dinding apa ini tadi, di dinding rumah itu tadi, yang rumah yang udah siap dibangun. Ditulisnya seperti gambar matahari satu. Kemudian ini ya satu. Gambar matahari? Bukan, matahari nggak ada di sini. Oh. Kok ini satu. Di gambarnya dua motif ini. Lalu yang lain bertanya apa maknanya kan gitu. Dijelaskan reje katanya. Ibaratkan matahari yang memberi cahaya kepada alam semesta. Begitulah yang harus yang dimiliki oleh reje. Sifatnya memberi penerangan, menghangatkan dan sebagainya. Kemudian ini katanya Mun Bekun ini ada menampak awan kan. Ibaratnya embun sana katanya yang bentuknya begini-begini, lebih kurangnya begitu. Itu kalau ditengok dari samping kanan sama, samping kiri sama, dari bawah sama, dari atas sama. Itu menandakan reje harus apa yang ada di hati dengan ucapan di mulut dengan yang dikerjakan selaras. Jadi semua orang kan paham, udah paham. Karena begitu bangun lagi, kalau begitu aku pun buat, kata rejenya. Dibuatnya lah, kalau nggak salah ingat saya kata nenek, putar tali. Nah, ini lebih kurang maknanya katanya. Bersatu kita berteguh, bercerai beroboh. Saya, kata raja ini, nggak ada apa-apanya kalau tidak bersama rakyat, harus bersatu, saling mengikat, saling terhubung. Baru kemudian habis itu bangun lagi petua. Di petua pun itu dibikinnya ini. Raja tadi yang mana buat? Nggak ada. Oh, nggak ada di sini? Nggak ada. Tapi kalau gambaran umumnya seperti apa? Matahari. Logo ya? Matahari. Oh, seperti matahari. Di Upuhulan-ulan itu sering itu dibuat orang bulat, terus ada apanya. Oh ya, dia biasanya pakai warna putih ya? Putih campur juga, campur ke kuning kemasan. Nah, kemudian bangkit lagi petua. Kan di situ lengkap orangnya petua. Kalau begitu saya pun buat katanya. Dibuatnya lah cucuk pengong. Kalau nggak silap saya dengan pucuk kerubung, bukan pucuk kerubung. Apa? Pucuk rebung. Lebih kurang beginilah. Pucuk rebung. Yang mana? Ini. Yang ini. Ini yang bisa dibilang kalau dalam dintem tikar, ini bisa dibilang leladu, bisa dibilang pucuk rebung. Padahal dasarnya bukan begini. Ya begini, tapi begini, terus begini dasarnya. Karena ini kan udah masuk kreatif ya, lebih cantik mungkin kan menurut orang itu buatnya gitu. Pucuk rebung itu apa maknanya kata raja? Pucuk rebung ini ibaratnya kata sepetua. Kata sepetua
hidup ini kan ada yang tua, ada yang muda gitu. Maka anak-anak yang muda kita arahkan dan kita bahasanya pantas berulu, taring berahi. Apa itu artinya? Maknanya kalau terlampau maju anak-anak atau pemuda atau siapa dihambat, dinasihati kan gitu. Kalau terlampau lambat kerjanya didorong. Begitu. Baru kemudian bangkit lagi dari duduknya putra raja, putra mahkota. Kalau begitu saya pun izin bikin juga katanya. Bikinnya dia di sini nggak ada ya. Mun tumpuk. Oh, petua tadi 2. Ini satu. Nah, ini artinya ini kalau yang ini berarti, yang ini. Ini. Ya, berarti dia buat rebung 1. Ini 1. Ini kan? Ya. Rebung 1. Ini 1. Sama pengikat nih. Ini apa namanya? Ini kalau orang sini bilang tekukur. Tekukur itu ada 4. Artinya ini syarat opat. Syarat opat. Oh, ini raja tadi yang bikin ini. 2 dia bikin. Raja tadi syarat opat. Saya kalau nggak ada bersama syarat opat dan rakyat tidak ada apa-apanya. Dia buat tali sama syarat opat. Syarat opat ya. Terus petua tadi kan ini tadi. Rebung. Petua rebung ada satu lagi sejenis rantai tapi bukan rantai. Cucuk pengong namanya. Di sini nggak ada. Apa artinya tuh? Cucuk pengong ini artinya kita hidup ini harus saling terhubung, menyatu. Kemudian itulah dia katanya. Saling bekerja sama lah. Baru datang putra mahkota tadi dibuatnya mun berangkat sama mun bertumpuk. Mun berangkat itu apa maknanya katanya? Mun berangkat itu kalau pergi ada yang diambil. Belum harasirai, mewi harasiwi, bahasa Gayo. Kalau kita diam di sini ada yang kita tunggu. Kalau nggak ada yang kita tunggu, ngapain diam? Ngapain di sini kan gitu. Kayak saya di sini di Bebangka ini tinggal di sini kan karena ada kegiatan saya, ada keperluan saya. Pergi dari kampung kan ada yang saya ambil, ada yang saya cari. Nah, itu maknanya. Terus mun pesir satu lagi. Berarti dia buat dua lambang. Mun pesir. Ama katanya Bapak, ke masyarakat kita ini nanti katanya kan semakin lama semakin banyak. Tentu daerah kita ini kan makin sempit. Tentu harus ada pembukaan wilayah baru. Artinya pemekaran. Jadi itulah pesan-pesan yang ada di dalam Kerawang itu sebagian motif. Terus corak warna? Corak warna Ketika digambar itu satu warna? Waktu itu memang mungkin satu. Cuma ada pengkajian warna. Biasanya kalau untuk melambangkan kuasa atau raja atau pemimpin itu lebih kepada kuning keemasan. Filosofinya membawa kejayaan. Jadi kalau raja itu nggak membawa kemakmuran kan nggak ini kan. Jadi melambangkan kejayaan atau kemakmuran. Iya. Kalau merah itu ini untuk petua biasanya. Itu kemudian petua ini melambangkan, karena petua itu kan kalau di Gayo itu dulu sebelum ada pemerintahan ini kan ada tentara apa segala. Petua yang membawahi semua. Panglima tunduk ke petua apa. Jadi dengan merah darah begitulah memperjuangkan kemakmuran apa itu. Dengan nyawa dan sebagainya, dengan istilahnya pertumpahan darah pun ditahankan gitu. Betul, tapi sekarang kan masih dipakai juga nama petua di kampung-kampung. Masih. Itu lambang petua itu merah sebenarnya. Merah. Baru kalau lambang imam sebenarnya kalau Gayo itu menyebutnya hijau, belum tentu hijau. Karena orang Gayo itu menyebut hijau itu warna langit. Biru. Ya, langit hijau, laut hijau. Laut itu kan biru.
Jadi sebutannya hijau, terpaksa dibuat hijau. Kalau sebenarnya bukan hijau, kalau sebutan Gayo itu biru. Langit hijau, biru langit. Tapi orang Gayo bilang hijau. Terus ini penggunaannya untuk imam. Imam. Kalau ini untuk rakyat. Putih. Maknanya raja, imam, petua, kan akhirnya dari rakyat. Dari rakyat, arti rakyat itu enggak punya jabatan, makanya putih bersih. Enggak ada jabatan putih, terus ada jabatan, berubah jadi warna yang jabatannya itu. Terus kalau yang ini apa? Mun beriring tadi, mun bekuni tadi. Ben bukuni. Mun bekuni. Men bukuni. Kalau mun itu bahasa Gayo awan. Jadi orang dulu meniru begini dulu. Kerawang itu dasar katanya ker dan rawang. Kalau ker itu terlintas di hati, terbetik di hatinya, tertasdid di hati, terus di spontanitas diwujudkannya dengan mengambil dari fenomena atau apalah, dari fenomena dari alam. Itu rawangnya, di rawangnya dipikirkannya mana yang cocok itu. Ke rawang, ker dan rawang. Jadi dari ker. Bahasa mana? Bahasa Itu bahasa Gayo kurasa. artinya nggak ada. Artinya ker itu memang tertasdik, Terbesit ya. terbesit di hati, terus dirawang, dicocokkan, dicocokkan dengan fenomena alam itu terjadi. Maksudnya dia lahir begitu spontanitas. Karena memang spontanitas, apa nggak bisa dibuat lagi yang lebih bagus katanya. Diam semua orang kan, spontanitas bangun dia, baru yang lain pun ikut. Oh, si raja tadi, Ya. waktu mau peresmian rumah. Ya, Oh, berarti ukiran-ukiran itulah yang mau ditonjolkan oleh raja sebenarnya. ya. Berarti dasar pertama satu warna. Satu warna mungkin. Karena yang ditemukan pun entah bekas arang kan, arang-arang entah apa yang bisa menulis ke papan. Terus dari cerita nenek dari Pak Bentara, filosofi dari Kerawang itu begitulah jadinya sekarang. Iya. Terus kalau menurut hemat Pak Bentara ini ada nggak perubahan-perubahan motif Banyak. dari yang sesungguhnya? Banyak. Kalau dulu cuma sekedar ukir sedikit aja. Kalau yang saya tengok dulunya di kampung, di rumah adat itu, memang nggak indah kali. Karena sekedar aja gitu. Nggak kayak sekarang cantik. Artinya ini inovasi positif ya? Ya, inovasi positif. Dengan tidak merubah nama kan gitu. Makna. Betul. Jadi kalau yang ini tadi kan pucuk rebung. Ini mun Kuning. Terus yang merah ini apa ini? Nah, yang merah ini apa? Ini kan ibaratnya kalau tempat. Ini kuasa pembatas saja ini. Oh, berarti nggak ada makna dari filosofi itu ya? Pembatas ini dimaknai di filosofi sebagai pagar. Pagar kampung. Artinya kalau kute di kampung itu kampung yang dipagari. Benteng-benteng. Ini mungkin pagar ini, pembatas ini. Tembok gitulah, benteng. Pak Bentara, saya lihat Bapak pakai baju hitam tapi bermotif kerawang kayu. Untuk warna-warna lain ada warna dasar kain? Sebenarnya kalau hitam bahasa Gayo ya, hitam itu melambangkan tanah dasar. Jadi pada prinsipnya dulunya baju itu hitam semua, nggak kayak sekarang banyak warna-warni. Yang dibordir kerawang ya hitam. Sekarang katanya kalau yang reje tadi dia bajunya kuning. Ya, itu karena penyesuaian warna kemasan tadi. Cuma ke situ dia. Bisa nggak warna kerawang Gayo warna kuning dipakai oleh rakyat kalau sekarang? Kalau secara adat nggak bisa. Karena pakaian adat sama pakaian budaya beda. Kalau secara adat, kalau kuning itu harus raja. Kalau petua merah.
Gitu ya. Terus kami beberapa waktu yang lalu juga sempat wawancara pengrajin, Pak. Kabarnya kerawang gayo ini sekarang sudah dikonveksi, Pak. Ya. Sudah dibuat dengan digital. Ya. Gimana pendapat Bapak? Kalau pendapat saya pribadi, sebatas tidak merubah dari motif awal, walaupun diperindah, inovasi gitu tadi, nggak apa-apa lah. Tapi penting jangan merubah nama, merubah makna, merubah filosofi. Karena setiap ini tadi kan ada. Ini umpama filosofinya ini negeri mureja kampung musyarak. Filosofinya. Apa artinya itu, Pak? Artinya satu daerah luas ada satu pemimpin raja yang menguasai wilayah itu. Kan nggak mungkin satu orang mau mengurusi wilayah yang begini luas. Maka ada petua, ada imam, ada rakyat. Nah ini dia. Jadi kalau dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, asal jangan merubah, meninggalkan bentuk awalnya, lari dari motif awal, itu yang nggak cocok menurut saya. Bapak di MAG sebagai anggota? Ya. Sebagai upaya pelestarian, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh MAG secara kelembagaan terhadap pelestarian kerawang gayo ini, Pak? Karena Mamap cakap sepertinya udah banyak generasi sekarang yang sudah agak lentur, Pak, tentang filosofi kerawang ini. Jadi upaya kami, memang saya kan sebagai apa di sana ya, bidang hasanah ya, hasanah. Upaya kami memang pernah mengadakan pelatihan tentang makna dan filosofi kerawang. Pesertanya siapa, generasi muda? Ada utusan pemuda, ada utusan ibu-ibu, ada dari perangkat reja. Terus kabarnya di setiap hari Kamis sudah diwajibkan pakai kerawang. Ya. Gimana, Bapak? Itu juga hasil kajian kami di majelis. Begitulah pentingnya untuk melestarikan kerawang ini, maka kami mengadakan paripurna di majelis, kemudian membuat rekomendasi ke Pemda, kebetulan disetujui hari Kamis berbahasa gayo dan berpakaian kerawang. Pak, tadi Pak yang Bapak Bentara ceritakan itu kan berdasarkan cerita-cerita dari Bapak. Ada nggak satu buku yang sudah digagas oleh MAG yang menceritakan detail tentang filosofi kerawang ini, Pak? Ada. Sebenarnya bukan kami. Kalau kami sedikit aja dulu ada namanya buku terbitan Majelis Adat Gayo tahun 2018 kalau nggak salah 19. Nah, dalam judulnya Hasanah Kekayaan Budaya Gayo. Di situ ada udah motif, penempatan motif, ada terus warna filosofi, ada buku itu. Kemudian dilanjutkan sama pendidikan, dinas pendidikan. Juga dari kami pematerinya. Nah, itu salah satu pelestariannya. Baik. Terima kasih Pak Bentara dan pendengar pemirsa RRI.net. Harapan kita bersama semoga kerawang gayo ini tetap lestari seperti yang sudah diambil kebijakan oleh pemerintah daerah untuk menggunakan kerawang gayo di setiap hari Kamis. Ini tentunya dapat terus berjalan, dan dari MAG juga terus mengupayakan supaya budaya-budaya dan pelestarian kerawang gayo tetap masih terjaga di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami Muhammad Sanusi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.